ini mungkin 3 formula dasar yang mudah-mudahan tidak berubah. Yang berubah adalah zamannya. Gitu. Kalau di awal semua web based, habis itu mungkin 5 tahun terakhir kita switch ke app based gitu kan. Ke depan mungkin akan masuk ke zamannya, atau sekarang kita sudah masuk ke eranya AI, mungkin suatu hari menuju AGI gitu ya. Kita mengikuti zamannya. Karena kan yang kita manfaatkan teknologinya untuk apa? Untuk output dampak sosialnya. Kalau misalnya kita sudah berdonasi, terus kita sudah memberikannya, si orang penerima donasinya itu sebenarnya boleh nggak sih menggunakan itu untuk hal yang lain gitu loh, misalnya atau misalnya bayar utang atau apa gitu loh. Tidak menggunakannya di luar peruntukannya gitu. Karena ini ranah donasi, we take it really seriously untuk governance-nya. Tadi kalau bicara men-sustain ya, company-nya sebetulnya basisnya adalah perusahaan teknologi dan jasa. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi sama Sari. Di episode kali ini kita lagi di headquarter-nya kitabisa.com. Nah, di sebelah kita tuh ada Pak Fikra Ijaz. Dia sekarang jadi CEO-nya sejak 2024 ya Pak ya? Awal 2024 ya? 2024. Sebelumnya ada Pak Al-Fatih Timur sebagai CEO. Sekarang tampuk kepemimpinannya udah diserahkan ke Pak Fikra. Nah itu kita akan bicara lebih dalam lagi tentang kitabisa.com di era yang teknologi yang sangat pesat ini. Karena Pak Fikra dulu kalau nggak salah produk officer ya Pak? Chief sebelumnya ya? CPO. Ya, karena lulusan Australia, Auckland ya Pak? New Zealand. New Zealand ya? University of Auckland. Iya di New Zealand. Nah, kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang siapa sih Pak Fikra ini sebenarnya gitu loh. Karena emang dari sisi usia udah beda ya Mas saya. Pak Fikra ini muda sekali gitu. Makanya mungkin jangan dipanggil Pak kali Mbak ya. Oh, nggak boleh Pak katanya. Berarti apa nih Mas aja ya Mas Fikra ya? Oke, Mas Fikra. Mas Fikra mau ditanya dulu sih. Paling itu proses waktu 2024 Januari ketika dapuk untuk menggantikan Pak Timi sebagai CEO. Itu prosesnya seperti apa Mas sebelumnya? Pertama selamat datang nih Mbak Sari, makasih udah bertamu ke kantor kami di Ragunan sini. Ya sebenarnya kan saya sama Timi mulai kita bisa bareng-bareng ya berdua sebagai partner. Jadi prosesnya sebetulnya karena kita kalau zaman dulu ada gulat WWF gitu ya. Itu kan kalau berdua bisa ngetos gantian masuk ya. Betul. Nah jadi karena kita bisa tahun kemarin masuk ke dekade pertamanya ya, 10 tahun pertama kita bermusyawarah lah berdua. Mungkin saatnya kita gantian peran lah. Gitu. Setelah beliau 10 tahun di depan, sekarang gantian giliran peran saya mengawal mungkin misi kami bersama berdua juga untuk ya mudah-mudahan insya Allah dekade berikutnya. Tapi ngikutin periode presiden bagaimana Mas? Kebetulan di tahun pemilu juga. Oh iya makanya dua periode ya Pak ya? Iya makanya kami juga tahun kemarin sempat bikin video gimmick ya, nggak tahu Mbak Sari sempat nonton atau enggak ya, gimmicknya seakan-akan lagi press conference presiden dan wakilnya lah. Iya Tapi bakal ada perubahan, pasti kan ada perubahan kepemimpinan Pak untuk kita bisa arahnya mau dibawa kemana nih Pak? Oke. Sebenarnya kalau secara misi masih sama ya, dari hari pertama kita bisa kan percaya yang namanya digitalisasi, aksi gotong royong untuk kebaikan. Nah 3 kata kunci itu insya Allah nggak akan berubah sepanjang masa ya. Tentang pemanfaatan teknologi untuk mengangkat budaya gotong royong Indonesia dalam hal berbuat baik. Karena orang-orang Indonesia ya insya Allah baik-baik ya Mbak Sari ya. Pasti itu. Usernya kita bisa kan makanya hashtag orang baik gitu sampai hari ini. Ini mungkin 3 formula dasar yang mudah-mudahan tidak berubah. Yang berubah adalah zamannya. Gitu. Kalau di awal semua web based, habis itu mungkin 5 tahun terakhir kita switch ke app based gitu kan. Ke depan mungkin akan masuk ke zamannya, atau sekarang kita sudah masuk ke eranya AI, mungkin suatu hari menuju AGI gitu ya. Kita mengikuti zamannya. Karena kan yang kita manfaatkan teknologinya untuk apa? Untuk output dampak sosialnya. Nah, jadi kalau bicara apakah beda apa segala macam, insya Allah sih secara namanya partneran ya, kita selalu bikin
misi dan visinya tuh bareng. Gitu ya. Tinggal bagi-bagi tugasnya yang disesuaikan. Nah, tapi kan kita tahu ya Pak, kalau misalnya di usianya yang masih muda ini, masih muda gitu. Pak Fikri dulu emang kepikiran untuk, maksudnya tuh kepikiran untuk membuat si crowdfunding ini, atau itu idenya dari mana sih sebenarnya dari awalnya? Ya, ini sering saya share ya, kalau sebetulnya ide ini datang dari ATM, amati tiru modifikasi. Oh, oke. Karena kan crowdfunding banyak sebenarnya di luar negeri, di tahun 2012 juga udah booming. Nah, kita mengamati, melihat kalau di Indonesia bentuknya kayak gimana yang pas ya. Waktu kan Timi emang mulai lebih dulu waktu diinkubasi sama Prof. Renat Kasal di Rumah Perubahan. Nah, saya ikut belakangan, tapi kita decide untuk jadi partner berdua. Ya udah, kita lihat gimana kira-kira semangat crowd dan funding kalau di Indonesia yang pasti yang kayak gimana. Alhamdulillah ternyata ketemu bahwa crowdfunding sosial pada saat itu ya yang penerimaannya paling baik. Makanya kita akhirnya fokus ke situ. Alhamdulillah sampai hari ini tahun ke-11. Oke. Kalau dari sisi ini kan udah 12 tahun ya? Masuk tahun ke-11 ya. Masuk tahun ke-12 ya. Itu pertumbuhannya seperti apa Pak? Emang masih banyak orang yang masih baik gitu loh istilahnya gitu loh. Masih peduli. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya orang ngasih kan lama-lama agak bosen gitu ya. Nah itu apa terjadi penurunan atau malah justru meningkat gitu? Kami percaya fitrahnya manusia baik sebenarnya. Jadi kalau orangnya jadi nggak baik, nggak fitrahnya aja. Kalau bicara tren donasi tentu fluktuatif. Tergantung ada kondisi makroekonomi, tergantung apakah ada isu-isu tertentu yang menggerakkan gitu, itu pasti banyak variabelnya ya. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan kalau kita flashback tahun 2013, 14, 15 hingga hari ini tentu kondisinya sangat jauh berbeda. Penerimaan dan pick up orang menggunakan teknologi untuk bertransaksi sekarang kan jadi norma, bukan yang aneh. Kalau dulu kan hal yang baru, sekarang justru menjadi kebiasaan gitu kan. Nah, artinya tren orang berderma, donasi, atau kalau yang muslim bayar zakat gitu kan, infak secara online udah bukan hal yang asing, udah jadi hal yang biasa. Betul. Kita bisa terus PR-nya ya bagaimana kita terus relevan sebagai wadah. Karena kan kita bisa sekali lagi ya, saya selalu nggak bosan mengingatkan bahwa kita tuh wadah, kita menyediakan platform di mana orang bisa menggalang dan membantu yang mudah-mudahan dengan sistem yang kami bangun ini lebih terjaga amanahnya. Itu kan betul. Perjuangannya di situ, karena kita yang paling nggak pengen terjadi kedermawanan Indonesia yang udah nomor 1 itu. Kalau disalahgunakan makin melemah kan. Iya betul. Nah itu yang kita nggak pengen kehilangan. Padahal itu aset budaya Indonesia nggak bagus. Tapi ada cara sendiri nggak sih, maksudnya atau strategi dari kita bisa tuh yang membuat orang untuk terus berdonasi gitu loh? Ya sekarang sih Mas Ari, kalau saya mau tanya nih Mas, tadi ada aplikasi Kita Bisa nggak di handphone? Enggak sih. Nah, pasti berarti saya jadi bisa ngiklan ya, promosi ya. Saya soalnya sedekahnya sama saudara-saudara terdekat. Nggak apa-apa, bagus sekali. Pokoknya kami kalau di Kita Bisa encourage semua jenis sedekah kemanapun itu baik gitu ya. Nah tapi tadi karena pertanyaannya gimana sih supaya orang tuh percaya mau balik lagi. Nah ini kenapa 5 tahun terakhir kita mengembangkan si aplikasi. Aplikasinya baru 5 tahun terakhir ini ya? Ya, dari 2019. Sebelumnya kan web. Sebelumnya kan memang web based. Dan memang kalau yang orang mungkin banyak ingat Kita Bisa di awal-awal tuh ya ada perpenggalangan gitu ya. Bantu sini, bantu itu, bantu program A. Nah, makin kesini semakin banyak opportunity atau opsi membantu. Kadang-kadang orang juga pusing. Yang mana yang mau dibantu kan saya uangnya terbatas. Makanya kita bisa bikin app yang memudahkan, terutama nih buat kita-kita yang sibuk, yang nggak punya waktu sebanyak itu untuk memfilter dan mengkurasi, untuk bisa subscribe aja. Kita Bisa nanti yang akan mendistribusikan berdasarkan kategori yang dipilih. Misalnya kategorinya berbagi makanan, kesehatan, pendidikan, atau mungkin kalau yang Islam memberdayakan rumah ibadah, masjid gitu ya. Nah, hari ini behaviornya mulai shifting jadi Mbak Sari ya. Kalau dulu Kita Bisa identik dengan orang bantu satu penggalangan. Kalau sekarang semakin banyak justru orang yang pakai fitur kita namain yang lucu aja, donat. Ya, donasi otomatis biar nggak serius amat lah. Lucu juga itu. Dan sekarang tuh
udah ratusan ribu orang yang mengaktifasi si fitur donat ini. Oke. Sebetulnya ini inspirasinya juga kalau di luar negeri kan ada punya kartu kredit ya. Yep. Jadi biasa kalau ke lembaga ya dia tinggal istilahnya tuh set and forget. Lembaga di Indonesia kesulitan karena behaviornya bukan pengguna kartu kredit kebanyakan di Indonesia. Mungkin hanya urban aja. Maka dengan si donat ini orang bisa melakukan top up, kayak ngisi saldo. Nanti saldo dibagi tiap hari. Apa yang didapat? Rasa bahwa si donatur ini istiqomah berdonasi secara rutin setiap hari. Dan kalau udah ke hook ya, saya pribadi pun gitu ya. Kadang-kadang kalau masih sekali dua kali belum semangat, tapi pas ngeliat ternyata streaknya tuh udah panjang gitu ya, donation streaknya banyak, saya nggak pengen putus. Itulah yang akhirnya membuat orang jadi kembali datang lagi. Dan di sisi lain dengan menggunakan ini kita bisa mendistribusi bantuan ke lebih banyak ragam penggalangan. Tapi membuat orang mau apa ya istilahnya, membuat orang mempercayai si kita bisa atau mau berdonasi gitu loh di aplikasi itu tiap saat gitu kan nggak rutin juga kan kalau misalnya orang untuk berdonasi gitu. Betul. Nah itu intinya kan lo harus meningkatkan kepercayaannya dulu kan dari itu gimana tuh untuk membuat orang percaya kita bisa nih akuntabilitasnya oke gitu. Alhamdulillah kalau bicara yang hari ini beda sama bicara 11 tahun lalu ya. Kalau hari ini ya karena ada yang namanya track record. Ya, tapi sebelum itu pun dari hari pertama kita bisa berdiri kan kami platform digital yang tadi misinya menyediakan wadah supaya amanah lebih terjaga. Jadi itu misi yang terus kita bawa dan fungsi platform kita bisa sebenarnya cuma itu awalnya. Akhirnya kan on top of that kami buatlah fungsi atau fitur-fitur yang bikin lebih mudah orang untuk rutin berbagi. Kalau enggak kan mungkin Mbak Sari bantu orang sekali udah selesai nih kita bisa. Nah tapi setidaknya pas bantu sekali itu kan kelihatan terkumpul dana sekian, yang udah dicairin sekian, yang masih ada sekian, penggunaannya kabar terbaru begini, itu kan basicnya. Nah akumulasi dari kegiatan ini beribu ratusan ribu penggalangan dana yang terjadi di Kita Bisa, inilah kalau observasi kami yang membuat orang secara umum memberi kepercayaan. Tapi membuat itu tepat sasaran, menjaganya seperti apa Pak? Maksudnya ya kita kan tahu lah gitu, maksudnya ada beberapa yang intinya membuat itu tepat sasaran gitu loh. Itu loh dia yang membutuhkan gitu. Ya itu PR kenapa Kita Bisa ya punya kantor, ada timnya. Itu yang kami kerjakan. Jadi pertama kami kan perannya sebenarnya di tengah sebagai platform tadi ya. Meskipun Kita Bisa sekarang ada lembaga ambil zakat sendiri untuk berinovasi di bidang program. Tapi sejatinya peran kami platform. Tadi mewadahi dua sisi. Jadi kalau pertanyaannya gimana memastikan tepat? Ya standarnya kami punya proses KYC, verifikasi dan transparansinya adalah gitu. Betul, donasi yang terkumpul pun kan di escrow dulu di akun kami gitu ya. Orang harus mengajukan pencairan dana untuk penggunaan donasinya, itu basicnya seperti itu. Tapi yang kami terus jaga adalah kesinambungan setelah dana dicairkan gimana. Makanya ada fungsi fitur kabar terbaru. Jadi tetap diupdate ya Pak. Misalnya si penerima manfaatnya itu dia menggunakan itu untuk apa aja gitu. Betul, karena kalau misalnya dia nggak update, dia nggak bisa nyariin yang berikutnya. Jadi ada mekanisme seperti itu. Nah ini mungkin emang kurang banyak disosialisasikan ya. Jadi orang sangat sering bertanya gimana memastikan tepat sasaran. Tapi itu pun juga ya balik lagi tidak dengan PR, pasti punya PR-nya sendiri. Makanya kita juga berterima kasih dengan orang-orang baik yang udah sering ngebantu governance dalam bentuk community reporting. Ini kan tugasnya sudah selesai di donasi gitu ya. Orang udah berdonasi, sudah terkumpul banyak gitu. Sebenarnya gitu yang menjadi pertanyaan yang case kemarin itu. Kalau misalnya kita sudah berdonasi, terus kita sudah memberikannya, si orang penerima donasinya itu sebenarnya boleh nggak sih menggunakan itu untuk hal yang lain gitu loh. Misalnya bayar utang atau apa gitu loh. Tidak menggunakannya di luar peruntukannya gitu. Kalau di dunia filantropi itu ada dua jenis donasi. Kalau di bahasa akuntansinya itu donasi terikat atau donasi tidak terikat. Ini saya bicara globalnya dulu ya. Kalau teman-teman misalnya nyumbang ke suatu lembaga yang akadnya tidak spesifik, maka itu donasi bebas digunakan oleh lembaga itu untuk operasional, untuk berbagai program apapun. Di Kita Bisa, yang Mbak Sari bisa lihat, siapapun teman-teman yang membuka Kita Bisa lihat,
akadnya itu terikat. Ya kan ada orang beneficiary atau penerima bantuan atau bentuknya program. Jadi kalau penggalangan di Kitabisa tidak boleh menggunakan dananya keluar dari akadnya. Misalnya akadnya untuk bantuan medis, berarti dia harus penggunaannya seputar bantuan medis. Kalau akadnya agak lebih luas, misalnya program pemberdayaan, ya berarti harus sesuai akad program tersebut, nggak boleh pindah ke program yang lain. Gitu ya. Jadi kunciannya adalah di akad donasinya. Dan kalau di Kitabisa ini dicerminkan di setiap halaman penggalangan ada itu akadnya kan, untuk apa peruntukan penggunaan. Kalau perorangan? Perorangan kan juga sama. Biasanya kategorinya medis yang paling umum kalau orang, atau bantuan yang sifatnya mendesak karena ada bencana, atau biasanya pihak ketiga seperti lembaga membantu individu tersebut. Balik lagi ada akadnya. Jadi akad yang mengunci penggunaan itu akad. Di Kitabisa wajib ada akad. Jadi nggak bisa. Berarti setiap donasi harus ada akad itu? Betul. Maksudnya peruntukannya kan itu yang diverifikasi. Salah satu dari item yang diverifikasi. Nggak bisa Fikra buka penggalangan general aja gitu. Ditolak pasti nggak lolos sama kurasi. Gitu. Berarti kalau misalnya digunakan tidak untuk peruntukannya juga berarti tidak diperbolehkan sebenarnya ya? Di Kitabisa jelas. Kalau di platform Kitabisa kalau ada yang keluar dari manfaatannya akan diminta pertanggungjawabannya. Memang sampai mana kita bisa mendorong itu juga ada batasan selaku platformnya. Tapi setidaknya misalnya dia tidak menggunakan sesuai peruntukan, dana yang belum tercairkan nggak bisa diakses lagi. Antara bisa kita kembalikan atau kita alihkan ke program dengan akad tersebut. Oke. Nah, aku sih tertarik sebenarnya sama profilnya Pak Fikra sih gitu. Dulu tuh aku pernah kontak-kontakan karena sama Pak Fikra waktu aku masih jadi jurnalis di TV5. Dulu tuh masih gondrong loh Pak. Dulu gondrong ya? Iya. Sekarang kok nggak mau gondrong lagi, gimana Pak? Gondrongnya di hati aja. Nggak perlu ditampilkan di fisik lah. Apa karena sudah jadi CEO gitu jadi harus menjaga? Enggak sih, sebenarnya kemarin pas pandemi ya rasanya pengen start fresh gitu ya, supaya dunia lebih baik. Ya. Dunia di tangan Pak Fikra berarti. Enggak lah, astagfirullah. Oke, kedepannya nih Pak, kalau misalnya kita bisa, kita kan kalau misalnya donasi memaintain perusahaan itu, kalau donasi kan kita kadang ngambil keuntungan itu kan nggak ada ya, hampir nggak ada lah gitu kan. Memaintain perusahaan itu seperti apa Pak? Ya, makanya kita selalu bilang Kitabisa itu first and foremost adalah tech company yang untuk mengoperasionalkan platform crowdfunding sosial ada yayasan. Makanya uang donasi teman-teman di publik tidak pernah masuk ke PT Kitabisa. Hanya melalui yayasan. Betul. Tapi PT ini kan kita ngembangin aplikasi, kita ada media agency, ada CSR agency. PT ini nge-charge ke platform biaya service, kayak misalnya Mbak Sari suka pesan makanan online, kan ada biaya service fee-nya ya. Gitu ya. Sama, ini juga untuk orang-orang, pihak-pihak yang menggalang di Kitabisa ada service fee-nya dikenakan oleh si perusahaan teknologi Kitabisa. Nah, yayasannya ini memastikan bahwa dana keluar masuk hanya ada di yayasan, dan itu kan kita audit setiap tahunnya dengan KAP Big Four juga, dan ini dilaporkan setiap 3 bulan ke Kementerian Sosial. Karena ini ranah donasi, we take it really seriously untuk governance-nya. Tadi kalau bicara men-sustain ya, company-nya sebetulnya basisnya adalah perusahaan teknologi dan jasa. Makanya itu kenapa kita bisa sekarang punya asuransi ya, layanannya. Mbak Sari ngeliat pelang di depan yang baru. Ya. Iya, belakangan kan aku juga sering lihat ada saling jaga gitu. Kirain mau ganti nama gitu, kita bisa jadi saling jaga gitu. Enggak. Lanjutan kita bisa saling jaga. Iya tuh. Nah, pertanyaannya adalah kalau Pak Fikra ada teman yang tiba-tiba datang terus minjem duit itu dikasih kan itu bagian dari donasi juga kan? Kalau misalnya di Kitabisa ada program Qardul Hasan. Kok? Namanya Qardul Hasan. Qardul? Jadi Qard Hasan ya, pinjaman baik. Iya, oke. Jadi menarik sekali karena saya juga baru pelajari ya, kalau ternyata pinjaman itu kan kalau di Islam tentu jelas riba, nggak boleh bunga gitu ya, tapi pinjaman sosial itu sangat dianjurkan karena itu merupakan salah satu bentuk membantu yang menjaga apa istilah dignity. Orang tuh nggak kayak nih gue kasih lo, kasihan deh lo kasih, nggak, tapi kan ini saya pinjemin tapi saya tahu kamu bisa balikin lagi, kan membantu juga.
Tapi nggak balikinnya dengan tolong balikinnya lebih gede ya, tambah 1 juta ya. Oh itu mah ada bela lagi Beda, kan? hubungannya. Nah, cuman memang tentu perlu jelas. Iya. Ada perjanjiannya, tertulis. Peruntukannya juga tentu bukan buat hal yang tidak primer gitu ya. Kalau saya pribadi melihat dari aspek itu. Jadi selama memang bisa membantu, insya Allah pinjaman menurut saya klasifikasi sebagai salah satu bentuk sedekah. Ya, oke. Berarti pinjaman sosial itu mengikat juga, tapi dia tidak ada bunga dan Iya, bukan tetap harus bukan dicuanin gitu ya. Tetap harus dikembalikan kan. Betul. Lebih tadi untuk menjaga harga diri, dignity gitu. Iya. Tadi kan kita menyebut soal asuransi di Kita Bisa ya Pak. Karena kan sebelumnya tuh kita ketahuinya Kita Bisa, tapi Pak Fikra belakangan tuh kayak mengkampanyekan saling jaga gitu loh. Itu bukan berarti dia kita bisa ganti nama menjadi saling jaga kan Pak? Ya. Ini beda sama kampanye saling jaganya TikTok ya. Iya betul. Tapi spiritnya mungkin sama. Jadi ya buat teman-teman Kita Bisa sekarang punya asuransi jiwa syariah. Namanya Saling Jaga. Yeah. Menghidupkan program yang dulu pernah kita jalanin pas zaman pandemi tapi ditutup. Oke. Gitu. Karena dinilai itu programnya asuransi. Padahal skemanya sih sebenarnya simple. Donatur ngumpulin uang di tengah. Kalau ada yang kena COVID boleh ngajuin dana santunan gitu. Nah, itu prinsipnya asuransi. Jadi Saling Jaga itu punya misi membawa asuransi back to basic. Karena kalau Mbak Sari aku tanya boleh ya, punya asuransi nggak Sar? Iya, BPJS itu. BPJS. Ya, BPJS juga sebenarnya asuransi dari plat merah ya. Iya, betul. Ya, program negara lah yang menyerupai asuransi gitu kan. Waktu lagi bayar ini BPJS, perasaannya tuh lagi bayar. Iya, terpaksa bayar lah, emang harus bayar berarti. Kayaknya emang harus. Iya, harus bayar. Nah, yang menarik kalau asuransi jiwa, asuransi syariah, which is itu asuransinya Kita Bisa ya, pakai izin yang syariah, itu niatnya donasi. Oke. Jadi memang ternyata kalau di kacamata ekonomi syariah, asuransi itu salah satu bentuk dari tabaruk atau berdonasi, berbuat baik gitu ya. Kan ada yang sifatnya wajib kayak bayar zakat gitu kan. Ada yang sifatnya umum kayak donasi sedekah gitu kan. Ada yang dampaknya jangka panjang kayak istilahnya itu wakaf gitu. Ternyata ada yang sifatnya saling tolong menolong. Namanya kalau bahasa Arab itu takaful. Takaful ya. Takaful. Ada perusahaan namanya takaful kan. Nah, kalau di Indonesia diistilahkan asuransi syariah. Mungkin biar sama kayak bank, ada bank syariah gitu kan. Tapi ada premi segala macam begitu? Nah, ini fundamental. Sebetulnya kalau di atas kertasnya mirip sih, kita bayar sesuatu dan lalu terlindungi. Tapi ada aspek-aspek yang secara dasar itu wajib berbeda untuk bisa dikategorikan oleh MUI sebagai asuransi yang syariah, yang halal tadi. Nomor 1, akadnya tadi harus donasi. Jadi niatnya nggak boleh nih kayak jual beli. Karena kalau kita kayak beli polis, kamu sekarang janjiin bayar saya, tapi terus nggak kejadian. Nah, itu dianggap namanya istilahnya goror lah. Jual beli hal yang nggak pasti, nggak boleh itu, nggak halal. Nah, sebaliknya kalau kita ubah akadnya menjadi donasi, ya nggak apa-apa karena kan niatnya udah ikhlas. Tapi malah kerennya menurut kami asuransi itu jadi bentuk donasi yang menggabungkan ilmu aktuaria, atau kan ilmu hitung-hitungan probabilitas. Sehingga saya udah ikhlas nih, udah nyumbang, pokoknya ini buat bantu siapapun. Tapi kalau saya kenapa-kenapa, ini sudah tersistem, ada mekanisme bahwa itu bisa membantu kita lagi. Kalau sakit, kalau meninggal, kecelakaan, dan lain-lain. Tapi kalau syariah bukan berarti Muslim doang kan yang buat? Persis. Syariah itu justru aman buat Muslim dan siapa saja. Kalau yang konvensional malah boleh buat selain Muslim, buat Muslim enggak. Jadi konsepnya seperti itu juga asuransinya. Itu launchingnya udah. Ya. Nah jadi ini sejalan sebenarnya sama misi besar Kita Bisa 10 tahun ke depan nih kalau ditanya ya. Kita sebetulnya percaya Indonesia punya kekuatan kedermawanan cakep, top. Udah nomor 1 7 tahun berturut-turut. Banyak orang baik. Yang kedua, kekuatan gotong royongnya sampai hari ini nyata kok. Tapi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Makanya bentuk filantropi dan gotong royong yang sering terjadi itu yang sifatnya reaktif. Iya, betul. Kalau ketika ada bencana baru bergerak, ketika ada orang sakit baru dibantu, gitu kan.
Nah kita bisa tuh punya misi pengen bertumbuh bersama masyarakat untuk membuat filantropi itu lebih jangka panjang dampaknya. Isunya kan sekarang sustainability kan. Kalau kita cuma one off donasi sustainable nggak, belum tentu. Nah makanya kita mengembangkan beberapa pilar program atau inisiatif yang mengarahnya ke filantropi berkelanjutan. Salah satunya wakaf, program berkelanjutan. Untuk salah satunya lagi asuransi. Jadi sebenarnya asuransi ini masuk ke dalam kelas klasifikasinya kalau di kami ya, donasi yang berkelanjutan. Kan kita niatin donasi. Iya. Tapi mekanismenya bikin ini manfaatnya bisa jangka panjang buat orang-orang. Iya. Ini udah maksudnya udah bisa diakses belum sih? Iya, udah bisa. Tadi kan harusnya tadi sambil break udah install aplikasi, kita bisa ya. Bener. Bisa dibuka, ada menunya namanya Saling Jaga di navbar. Itu ada menu sendiri namanya Saling Jaga. Nah, di situ kalau diklik teman-teman udah bisa akses dan bisa melihat tadi balik lagi kalau orang suka nanya terus bedanya apa Saling Jaga sama asuransi pada umumnya. Iya betul. Kalau soal perlindungan sih sama-sama aja pasti ya. Kita ikut misalnya asuransi jiwa bukan melindungi kita dari kematian ya, tapi justru melindungi ahli waris kalau kita tutup usia, mereka punya santunan pengganti penghasilan dari kita gitu kan. Nah orang bisa ikut, tapi yang membedakan kalau Mbak Sari nanti buka ya, itu ada halaman dampak. Jadi kalau di kita bisa kan kalau orang donasi ke galang dana biasa bisa lihat kan terkumpul berapa, dicairkan berapa tadi yang saya jelaskan. Kalau di Saling Jaga bisa kelihatan dana terkumpulnya juga sama berapa, dipakainya untuk siapa, itu transparan semuanya. Jadi benar-benar kita pengen membuktikan bahwa ya asuransi itu memang donasi dengan skema yang tadi berkelanjutan. Kalau dananya nggak kepake karena kamu misalnya kalau asuransi jiwa panjang umur, bukannya sia-sia atau angus, kan dananya di situ buat bantu anggota yang lain. Iya betul. Itu sebetulnya salah satu nilai pembeda yang kita ingin tonjolkan dan jadi mungkin karena digital. Orang bisa lihat langsung kan terupdate saldonya, di aplikasi semua gitu. Soalnya percuma juga Pak kalau misalnya kita punya asuransi yang biasa gitu kan, bayar gitu loh. Kitanya kesel gitu. Kitanya kesel karena niat kita kan pengen pakai gitu. Ternyata kan kita nggak pakai, kita nggak sakit. Alhamdulillah gitu ya. Misalnya kita nggak sakit terus kita nggak akan apa-apa gitu. Jadi uangnya kayak angus gitu aja. Mendingan diniatkan untuk donasi saja begitu kan? Betul, karena ya saya yakin semua orang Indonesia, semua orang di dunia yang berdonasi nggak pernah ngeliat saldonya berkurang terus kayak kesel kan? Iya. Karena melihatin untuk nolong orang. Betul. Sekali lagi karena digital langsung bisa berinteraksi, nggak perlu ada pihak ketiga yang menjadi penengah gitu ya. Teman-teman bisa pilih juga semua secara mandiri. Transparansinya insya Allah terbuka. Jadi juga teman-teman nggak ngerasa kayak ini uangnya dipakai buat apa sih, itu kan kemana sih, itu kan semua bisa dilihat di menu Saling Jaga. Ini udah bisa diakses di aplikasinya. Di aplikasi kita bisa atau ada website sendiri salingjaga.com. Pokoknya transparansi itu yang penting sebenarnya. Nah Pak, kalau misalnya ke depan itu kita bisa ada lagi nggak sih fitur baru yang sedang dikembangkan gitu di kita bisa? Install aplikasinya, ntar tunggu tanggal mainnya. Tapi udah bisa di-download kan aplikasinya, cuman belum di-launch aja gitu ya? Kalau kita bisa sudah kan? Kan Saling sudah Jaga sekarang ada 2 tahun yang lalu. Nanti Saling Jaga juga akan punya aplikasi sendiri. Mau dipisah? Lebih untuk karena ekosistemnya ingin dibedakan. Kalau kita bisa kan tentang filantropi berjamaah nih, ekonomi gotong royong. Kalau Saling Jaga ini sebetulnya tentang keluarga. Ya kan tentang bagaimana kita membangun komunitas saling menjaga antar keluarga. Jadi mungkin nanti bicara lebih tentang family gitu kan, tentang momen-momen kunci di keluarga seperti soal pernikahan, soal punya anak, soal persiapan kematian. Itu hal yang jarang diomongin loh. Kalau lagi nongkrong sama teman-teman Mbak Sari ada nggak yang nyeletuk misalnya, kamu udah nyiapin belum sih buat kematian gitu kan? Udah nulis wasiat belum gitu kan? Nggak pernah gitu, udah beli tanah belum 2 kali 2 juga. Nah nanti ekosistem ini bisa lebih fokus ke arah sana. Oke. Nah pertanyaannya adalah ketika membuat suatu fitur baru gitu loh di kita bisa, itu pokoknya membuat inovasi gitu loh baru gitu. Itu prosesnya seperti apa sih Pak? Apakah harus melibatkan teknologi-teknologi yang canggih atau gimana? Kita selalu melihat teknologi sebagai opportunity atau kesempatan ya dengan adanya teknologi-teknologi baru. Tapi kembali secara fundamental back to basic-nya adalah membangun nilai tambah atau creating value. Buat siapa? Buat tentu nasabah, konsumen, user, ya kan? Buat anggota. Jadi berangkatnya selalu dari value apa yang kita pengen ciptakan supaya
donatur atau anggota asuransi merasa lebih dekat lagi atau lebih terbantu atau lebih masalahnya terselesaikan gitu ya. Selalu berangkat dari situ. Nah, teknologi lalu menjadi kesempatan. Apakah kira-kira ini bisa dijawab dengan teknologi A, B, dan C? Gitu. Tapi balik lagi, bukan soal kita juga sebisa mungkin nggak pengen latah dengan tren teknologi yang terus berkembang, tapi pengen pastiin apapun yang kita kembangin teknologinya itu tepat sasaran buat jadi solusinya user kami. Kalau adopsi AI, big data gitu ada juga di kita bisa. Kalau AI sekarang sampai sejauh ini masih pemanfaatannya di level individual productivity. Jadi artinya tim-tim di kita bisa, saya pun termasuk ya sudah memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas. Tapi memang implementasi di dalam produknya itu masih digoreng di dalam lah di dapur. Tapi tidak ada aturan pelarangan atau gitu untuk menggunakan AI atau apa? Nggak ada. Lah justru wajib kita embrace. Oke. Kalau misalnya mengenali customer gitu Pak, misalnya bukan mengenali customer ya, membuat produk baru. Oh ini nih yang dibutuhin pelanggan gitu. Oh ini nih yang dibutuhin orang-orang gitu. Itu kan banyak perusahaan yang pakai AI gitu loh untuk menganalisa semua itu. Di kita bisa juga seperti itu. Banyak tentu data point-nya ya. Data point-nya nggak cuma hanya satu ya. Kita bisa nanya makro trend sekarang dengan pakai apapun ya, GPT, Gemini, DeepSeek itu juga sangat helpful ngebaca makro trend atau bahkan mengolah data. Tapi di sisi lain kan menurut saya yang kata tergantikan tuh satu observasi, dua interaksi. Kalau observasi itu kita mengobservasi misalnya data point orang penggunaan di kita bisa atau mengobservasi tren yang berjalan di luar. Kalau interaksi, alhamdulillah sampai hari ini kita masih rutin ada ngobrol dengan para users ya, baik itu donatur, penggalang dana, ataupun kalau sekarang kan ada asuransi juga anggota asuransi, itu kita rutin menjadwalkan untuk ngobrol. Oh berarti interaksi human touch itu masih dipegang erat ya sama saya kita. Ini nggak tergantikan sih. Iya betul, karena ya teknologi kan tidak mengerti perasaan manusia. Semakin teknologi canggih, semakin kita perlu lebih manusia. Nah kalau misalnya untuk edukasi, kita kan tahu itu sekarang gadget ya Pak. Sama nggak sih setiap generasinya tuh untuk dalam hal kesadaran untuk berdonasi? Oke. Ini kalau kita bicara, kita bisa lahir di era peaknya milenial digitalisasi. Betul. Jadi kalau ditanya sekarang kita bisa memang banyak penggunanya di segmen milenial dan boomer mungkin ya, ex-boomer. Tapi ternyata kita melihat juga polanya mulai berkembang nih yang dari Gen Z. Kalau Gen Alpha mungkin masih terlalu muda ya. Tapi Gen Z juga mulai berkembang. Malah mereka yang semakin lebih digital gitu. Tapi menariknya pasca pandemi, orang-orang justru pengen mengimbangi semua yang sifatnya di screen dengan dunia nyata. Maka ini salah satu, mungkin kalau lihat pelang di depan tuh ada yang namanya Voluntrip. Voluntrip. Itu salah satu inisiatif yang jadi populer terutama untuk teman-teman yang di segmen usia Gen Z. Karena nggak lagi hanya membantu donasi dari layar, tapi bisa ketemu langsung. Bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialnya. Nah, kita bisa kan tadi platform udah ngehubungin banyak program dan jaringan, tinggal di matchmake aja dan di organize kegiatan. Ternyata Gen Z itu lebih suka berinteraksi secara komunitas ya? Pengamatan kami seperti itu sekarang. Saya pikir lebih suka di screen ya. Saya mungkin yang mewakili milenial kadang ngerasa nggak ada waktu, ya kan, jadi sangat membantu yang di screen ini. Iya betul. Tapi ternyata segmen yang lebih muda di bawah justru malah kembali pengen merasakan interaksi, mungkin karena mereka exposure teknologi jauh lebih frekuensinya jauh lebih tinggi. Jadi detoxnya tuh butuh real world interaction yang humanistik. Makanya Voluntrip jadi satu hal yang sangat populer sampai war ticket bahkan. Ya betul. Dari 12 tahun gitu lah kita bisa. Ada nggak sih momen donasi program donasi gitu yang wow banget gitu loh, Pak, berkesan gitu di kenangannya Pak Fikri? Saya suka, kalau saya suka ngejawabnya, saya justru ngeliat dari sudut pandang yang agak berbeda. Bukan momen penggalangannya, tapi justru pergerakan orang-orangnya. Jadi yang saya suka liatin ya, kalau lagi ada isu tertentu, itu kolom doa dan komentarnya. Karena di Kita Bisa itu yang menyatukan, kalau dilihat ya, doa-doanya kan dari lintas latar belakang.
Jadi momennya misalnya momen sesuatu bencana. Misalnya kemarin sejak 2023 7 Oktober itu kan ada Palestina. Tapi yang nyumbang dari beragam latar belakang. That's the beauty of kindness. Bukan Islam doang ya. Jadi ini emang ketika bicara kemanusiaan dan kebaikan itu kayak semua sekat tuh jadi runtuh. Nah, menurut saya itu yang paling inspiring dari Kita Bisa. Tentu setiap penggalangan juga, tapi saya lebih melihat lebih tergerak di sisi kebersamaan dan kegotong royongan itu. Ya, terlepas perbedaan masih latar belakang. Oke. Tapi kalau ke depannya tuh sebenarnya kayak donasi kayak gini, crowdfunding ya gitu. Potensinya kayak gimana sih Pak ke depannya? Mengingat teknologi kita kan pesat banget gitu ya. Apa bakal ada game changernya atau yang bisa mengubah segalanya gitu? Saya pernah dengar ini kalau nggak salah zaman dulu siapa yang motivator tuh, Anthony Robbins pernah bilang satu dari 6 needs-nya manusia yang kekal itu adalah the need to contribute. The need untuk berkontribusi, berbagi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya ngerasa ini sektor yang akan selalu kekal keperluan dan kebutuhannya. Nah, tinggal caranya gimana kita bisa tetap relevan. Tadi contoh kecil, ya mungkin donasinya nggak lagi hanya terbatas dengan bantu yang sekali, tapi yang menggulung, bisa jangka panjang. Atau nggak hanya yang online, tapi ada yang offline juga. Atau mungkin donasi nanti bisa sambil melakukan kegiatan lainnya. Jadi, I think kebutuhan kontribusi akan selalu ada. PR-nya Kita Bisa nih yang insya Allah kami di sini justru punya semangat terus untuk menjadi relevan, adalah menemukan beragam cara supaya berbagi itu jadi hal yang sangat natural sehari-hari. Kalau dilihat di pandangan Mas Fikra tuh 5-10 tahun ke depan Kita Bisa tuh bakal jadi apa? Saya nggak suka menerawang ke masa depan gitu ya. Kalau mimpi sih ya tentu mimpinya selalu atau cita-citanya Kita Bisa terus bermanfaat, nggak belok dari tadi bahan dasar utamanya tentang pemanfaatan teknologi, gotong royong dan kebaikan. Kalau sekarang fokusnya memang lagi di saling jaga karena ini kan baru lahir 1 tahun terakhir ini. Jadi mungkin ini jadi sebuah ekosistem di mana gotong royong, kebaikan dan teknologi ini melahirkan beragam solusi untuk masyarakat. Jelas that. Saya kira Mas Fikra mau bilang menggantikan dompet duafa gitu. Teman justru mereka. Teman ya. Sekarang iya lembaga semua. Soalnya mendigitalisasi si dompet duafa itu kan bisa kok. Justru sekarang teman-teman NGO juga sudah pada digitalisasi sendiri masing-masing. Jadi waktu di awal kami justru ingin mengajak teman-teman ini digitalize karena sekali lagi when you go digital, transparansinya juga membaik. Aksesnya lebih luas. Justru kami senang karena artinya opportunity berbuat baik semakin luas. Tapi kedepannya Kita Bisa ada rencana nggak Pak untuk expand gitu? Mungkin keluar Indonesia gitu Pak? Ya diaminkan saja nanti. Lintas negara mungkin kan jadi donasinya akan lebih luas lagi gitu seluruh dunia. Semoga didoakan saja. Bisa, tapi ada rencana ke situ? Ada rencana ke situ? Ya kalau rencana tentu ada. Tapi sekarang sih fokusnya Indonesia. Oke. Apa lagi ya? Ini banyak banget sih Pak. Sebenarnya ini terakhir sih pertanyaannya. Mimpi besarnya Mas Fikra tuh sama Pak Timi untuk Kita Bisa tuh apa sih sebenarnya? Kalau Timi mungkin harus tanya ke Timi ya. Kalau buat saya sih sebenarnya simple. Ini kan nabung amal jariah sebelum meninggal aja. Gitu. Udah ngebangun wadahnya kendaraannya dulu. Tapi sambil melakukan ini juga bisa dijadiin sumber nafkah, bisa memberdayakan banyak orang. Jadi ya alhamdulillah. Terharu. Oke Pak Mas Fikra, ngomong Pak Fikra mulu jadi tadi. Mas Fikra makasih banyak atas kesempatannya sudah membolehkan kita untuk berbincang-bincang, buat teman-teman Gizmo Friends juga bisa lebih dekat lagi dengan. Oh ya, satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada, misalnya Gizmo Friends gitu yang muda-muda gitu, memulai langkah baik, membuat suatu hal yang kayak misal donasi atau apa gitu loh. Ada nggak sih tips ya agar tidak melenceng gitu? Agar tidak melenceng. Iya, maksudnya intinya untuk membuat suatu pergerakan baik itu intinya apa gitu? Pertama dimulai dengan niatnya dulu. Gitu ya, niatnya harus baik berarti. Ya, niatnya baik. Lalu dimulai, karena kalau nggak dimulai ya nggak jalan. Nah,
lalu mulailah dan jalanlah bersama orang-orang baik juga yang hold you accountable. Jadi kayak saya beruntung berpartner nggak sendirian, jadi kita selalu punya checks and balance. Ketika saya punya kekurangan, partner saya bisa pointing out, sebaliknya pun juga seperti itu. Jadi kadang-kadang hal yang terpenting adalah kita punya orang-orang baik, teman-teman yang bisa making sure kita akuntabel. Karena nggak cukup niat baik aja, karena perlu dijalankan dengan baik juga. Karena tadi Mas Vika bilang semua orang dasarnya baik ya. Tapi nggak mau kepleset ya, jadi perlu saling mengingatkan, saling menjaga. Iya betul. Oke, terima kasih Gisma Friends. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.